Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel ya agak pedas sedikit lah. Ini kita kebetulan saya sering buka-buka YouTube lah ya. Ini ada jumpalah satu channel lah, yaitu dari namanya Kanal Anak Bangsa. Ini jadi ini yang membawakannya nih namanya Rudy Eskamri. Ini tentang ada masalah, yaitu pernyataan dari seorang Menko Polhukam, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi judul channelnya itu adalah Kegenitan ala Profesor Mahfud MD. Jadi untuk menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh seorang Mahfud MD, yaitu kita harus mencari pemimpin yang menyatukan, bukan seperti sekarang ini tambah mengerikan. Nah, inilah jadi Rudy Eskamri ini menyatakan ini adalah kritikan dari Mahfud MD untuk Presiden Jokowi. Nah, beliau mengatakan ini sebetulnya tidak dibenarkan. Nah, saya setuju sekali. Ini pun tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Mahfud MD ini adalah pembantu presiden, yaitu menterinya Pak Jokowi. Nah, mungkinlah menterinya kritik presidennya. Jadi kalau Rudy Eskamri ini channelnya berjudul Kegenitan ala Profesor Mahfud MD. Kalau saya bikin judul Aneh bin Ajaib, Menteri kritik Presiden sendiri. Nah, ini mengapa saya katakan aneh? Inilah terjadi di era kepemimpinan atau pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi ini sebetulnya sudah kita lihat lah. Sudah kita lihat dengan kasat mata sendirilah ya. Banyak hal terjadi di era kepemimpinan Pak Jokowi ini, terutama kepemimpinan beliau yang kedua ini, yaitu menteri-menterinya bebas semua berbicara, bikin kegaduhan, bikin pernyataan-pernyataan kontroversial. Nah, kalau ini betul juga apa yang disampaikan oleh seorang Mahfud MD ini, nah inilah tambah lagi lah ya. Tambah lagi lah keberanian menterinya yang bikin pernyataan yang kontroversial. Nah, ini sangat, kalau menurut saya ini betul kata Rudy Eskamri itu, ini mengkritik kepemimpinan Pak Jokowi ini. Lihatlah, saya pernah baca apa yang beliau katakan, yaitu Mahfud MD. Indonesia perlu orang kuat, tidak kayak sekarang. Nah, berarti apa? Berarti Pak Jokowi pemimpin yang lemah. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Rudy Eskamri ini satu lagi. Kita harus mencari pemimpin yang menyatukan, bukan seperti sekarang ini tambah mengerikan. Nah, ini kalau betul saya katakan keluar dari mulut dari seorang Mahfud MD, berarti inilah betul kata Rudy Eskamri ini kritikan terhadap presiden. Aneh bin ajaib, menteri kritik presiden sendiri. Inilah yang terjadi di era Pak Jokowi ini. Jadi yang salah itu, saya pernah katakan, yang salah itu bukan menterinya, yang salah itu adalah presidennya. Nih, jadi ini ada dugaan saya saja nih. Jadi menteri-menterinya ini sudah melihat nih ada satu kelemahan dari Pak Jokowi ini. Nah, inilah yang beliau manfaatkan, kelemahan Pak Jokowi ini. Apa tuh kelemahan Pak Jokowi ini? Ketidaktegasan dari seorang Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Jokowi sudah mendengar ini pernyataan ini. Nah, cuman nanti dia akan sampaikan, dia keluhkan saja. Dia sampaikan nanti supaya menteri-menterinya jangan terlampau banyak bicara. Jadi dia keluhkan saja gitu.
Jadi seharusnya dia bikin ketegasan lah. Kalaulah sudah begini, banyak hal-hal begini, ganti, pecat itu menteri. Sebab bagaimanapun juga, kalau menteri-menterinya tidak berbuat yang benar, akhirnya efeknya kepada pemerintahan. Nah, pemerintahan itu siapa presidennya? Ya Pak Jokowi. Nah, inilah yang sebetulnya yang sering dikeluhkan sekarang oleh relawan-relawan Jokowi maupun sebagian dari kader-kader PDIP. Melihat apa? Melihat orang sekeliling presiden sudah banyak kerja yang tidak betul. Nah, tapi presidennya ya kita lihatlah biasa-biasa saja. Yang paling nanti ngeluh tentang kinerja menterinya. Inilah. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang Mahfud MD ini, kalau ini benar menurut saya, inilah sebetulnya melihat, membicarakan kelemahan dari pemerintahan sekarang. Jadi pemerintahan sekarang itu siapa presidennya? Adalah Jokowi. Nah, inilah yang saya katakan, ada menteri kritik presidennya. Itu baru yang pertama. Yang kedua, ada hal juga nih yang cukup aneh juga bagi saya nih. Masa ada juga sekarang menteri-menterinya pun sibuk juga untuk mencalonkan menjadi presiden untuk tahun 2024. Nah, seharusnya Pak Jokowi ini harus tegas. Menteri-menteri itu harus fokus kerja untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Jadi jabatan presiden ini kan masih lama, ada sekitar 2 tahun lagi. Nah, masalah-masalah bangsa ini kan banyak. Jadi inilah yang harus diselesaikan. Ini malah berlomba-lomba untuk calon presiden untuk tahun 2024. Menteri-menterinya lagi. Kan aneh menurut saya. Nah, perlu saya katakan begini. Negara tidak akan selesai oleh seorang presiden, betul. Takkan mampu seorang presiden menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negara ini. Tapi tanggung jawab besarnya ada di pundak presiden. Nah, itulah dari mulai Bung Karno sampai sekarang, presiden itu dikelilingi atau dibantu oleh kaum-kaum intelektual. Siapa itu kaum-kaum intelektual? Kaum-kaum pemikir, orang-orang pintar yang membantu presiden ini. Nah, coba kita lihat Bung Karno. Bung Karno mengapa negara ini merdeka sama dia? Bukan sendiri. Kenapa? Karena ada di sekeliling beliau orang-orang pintar yang saya katakan tadi, kaum-kaum intelektual tadi, kaum-kaum pemikir itu. Jadi negara ini merdeka. Nah, satu lagi contoh, bisa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita sampai sekarang. Itu hasilnya dari mana? Bung Karno bentuklah waktu itu, masih ingat, dia bentuklah Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini 9 orang inilah, ya, 9 orang inilah orang-orang pintar semua. Akhirnya jadi kan Pancasila sebagai dasar negara kita sampai sekarang. Nah, Pak Jokowi juga gitu. Pak Jokowi ini didampingi oleh orang-orang pintar, oleh kaum intelektual itu. Ada staf khusus, ada staf ahli, ada penasihat presiden, ada watimpres, dan yang paling penting sekali, ada menteri-menterinya yang profesor, doktor, tamatan luar negeri. Gak ada yang kurang. Jadi inilah yang selama ini dikeluhkan oleh sebagian relawan-relawan Jokowi dan kader-kader PDIP, yaitu kelemahan orang-orang di sekeliling beliau. Tapi kalaulah menurut saya, sebetulnya kelemahan itu terletak pada presidennya sendiri, karena presidennya tidak tegas kepada anak buahnya sendiri. Jadi anak buahnya sendiri dia biarkan untuk bikin pernyataan-pernyataan yang kontroversial sampai sekarang ini. Jadi itulah saya katakan sekali lagi, aneh bin ajaib
menteri kritik presiden. Ini baru terjadi di era Presiden Insinyur Joko Widodo. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.